Kamu pertama kali pakai Google Sheets, bingung cara menggunakan free span untuk baris dan kolom di Google Sheets? Begini caranya. Hai, kembali lagi bersama aku di channel Hoam Teknologi. Pada dasarnya, apabila kita sudah terbiasa, bahkan level kita itu tingkat advance menggunakan platform Microsoft Excel, apabila kita beralih ke platform lain, sebutlah Google Sheets atau biasa disebut Google Spreadsheets, tentu kita akan kesulitan untuk menemukan tools-toolsnya, bahkan untuk mengimplementasikannya butuh adaptasi. Walaupun bisa lebih cepat, tapi tentu saja akan membingungkan, apalagi bagi pengguna atau user-user yang baru. Salah satunya adalah penerapan atau implementasi freeze atau membekukan baris dan kolom. Lalu, bagaimana cara membekukan baris dan kolom di Google Sheets? Baik, sebelum video ini kita mulai, apabila dari kalian ada pertanyaan ataupun sanggahan, silakan drop di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, kita mulai tutorialnya. Terlebih dahulu siapkan file Google Sheet-nya. Di sini kita buat baru karena belum punya Google Spreadsheet. Kita scroll ke sini, pilih yang spreadsheet kosong. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini. Untitled Spreadsheet. Ini banyak kolom, kalau ke samping itu kolom, kalau ke bawah itu baris, jangan sampai salah. Lalu, bagaimana cara membekukan baris dan kolom? Kita akan coba untuk membekukan kolom terlebih dahulu. Misalkan di kolom E. Kita taruh di sini, kita klik di bagian ini, lalu pada bagian tampilan atau view, kita pilih bekukan atau freeze. Nah, di sini pilih hingga kolom E. Nah, ini kolomnya hingga E telah dibekukan. Kita scroll ke kanan. Nah, otomatis kolom A, B, C, D, E yang ini tidak akan berubah atau tidak akan bergerak. Lalu, yang menjadi masalah adalah barisnya belum kita bekukan atau belum kita freeze. Bagaimana caranya? Kita tempatkan di misalkan baris ketiga. Nah, kita taruh di sini lalu kita klik. Lalu kita masuk ke tampilan atau view. Di sini ada pilihan bekukan atau freeze. Pilih hingga baris ketiga. Kita klik. Nah, otomatis ini barisnya udah bisa kita freeze ataupun kita bekukan. Kita scroll ke bawah. Nah, baris 1, 2, 3 itu tidak akan bergerak. Yang bergerak itu baris keempat dan selanjutnya. Jadi, cara membekukan atau freeze kolom ini udah jadi dan baris ini pun sudah jadi. Lalu, bagaimana jika kita implementasikan atau aplikasikan ke dokumen secara real? Baik, kita siapkan dokumennya terlebih dahulu. Kebetulan aku udah punya dokumennya. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau misalkan kita scroll ke kanan, akan bergeser semua. Tentu sangat tidak efektif. Begitu pula apabila kita geser ke bawah, akan bergeser semua. Itu pun tidak efektif. Lalu, seperti yang tadi udah aku jelaskan, cara membekukannya itu cukup mudah. Kita tinggal drop, taruh di kolom. Ini pertama kolom dulu. Kolom yang ingin dibekukan itu kolom mana? Ini sampai kolom D yang ingin dibekukan. Klik di sini, D. Nah, setelah itu, masuk ke tampilan atau view. Setelah itu masuk ke bekukan atau freeze. Pilih hingga kolom D. Nah, ini kolom selanjutnya E sampai selanjutnya itu tidak akan bergerak. Nah, berarti udah jadi. Timetable-nya ini udah jadi untuk pembekuan atau freeze kolom. Sedangkan bagaimana cara freeze baris? Kita pilih terlebih dahulu sampai baris 8. Ini baris 8, baris 9 itu udah masuk ke isi. Kita taruh di baris 8, kita klik. Lalu masuk ke tampilan atau view. Di sini ada bekukan atau freeze. Pilih yang hingga baris 8. Nah, seperti itu. Di sini ada garis abu-abu, di sini juga garis abu-abu. Itu tandanya freeze atau pembekuannya itu udah jadi. Kita tinggal scroll ke bawah seperti ini. Nah, udah jadi.
Untuk baris dan kolom itu kita pembekuannya udah jadi. Jadi sangat mudah bagaimana cara freeze atau cara membekukan baris dan kolom di Google Sheets. Apalagi jika di dalam dokumen Google Sheets itu punya banyak isian yang kita nggak bisa handle. Di judulnya kita bisa melakukan dengan pembekuan atau freeze baris ataupun kolom. Baik, apabila dari kalian ada yang ditanyakan atau ada yang ingin sanggahkan, silakan drop di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!